Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak raja memakai katun dibeli dari Medan. Sudah biasa orang Pontianak berpantun dalam pembuka kata atau perkenalan. Bapak Ibu dosen penguji yang kami hormati, perkenalkan saya Muhammad Ilyas SPD, salah satu pengajar di Madrasah Aliyah Matlaul Anwar Kota Pontianak, bidang studi sejarah kebudayaan Islam, sekaligus juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan periode keempat tahun 2025 LPTK UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Saat ini kami akan menampilkan video pembelajaran mata pelajaran SKI Madrasah Aliyah fase E kelas 10 dengan tema pembebasan kota Mekah. Semoga berjalan dengan lancar dan sesuai dengan arahan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan atau dibuang ke dalam sungai. Kalau ada penampilan kami yang kurang ataupun tersalah, jangan dimasukkan ke dalam nilai. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baik, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat? Baik, untuk mendapatkan keberkahan daripada kegiatan kita ini, biasanya orang Pontianak anak raja memakai katun. Katun dipakai di dalam acara. Biasa orang Pontianak selalu berpantun setiap memulai atau dalam sebuah acara. Baik, untuk itu kita kalau hendak pergi ke Mekah, jangan lupa membeli sorban. Kalau kita inginkan mendapatkan berkah pelajaran kita, mari kita dengarkan doa, kita panjatkan. Ya, mungkin satu memimpin untuk membaca doa. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa agar mendapatkan keberkahan serta kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min zulumatil wahmi wa turihuni binuril fahmi wa turihuni ma ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lam wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhibin nisyani nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Amin. Terima kasih. Selanjutnya saya cek dulu kehadiran. Semoga hadir semua. Akilah, Cinta, Dayang Lutfia, Tini. Di mana sakitnya?
Ya, baik. Yang sakit kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhannya. Amin. Dan kita berharap akan segera pulih kembali dan dapat bergabung bersama kita. Amin. Kemudian yang izin juga supaya tidak lama-lama, jangan tinggal betah untuk izinnya. Makasih, kita lanjut ke pelajaran kita siang hari ini. Semoga pagi menjelang siang ini semoga kita dapat melanjutkan pelajaran kita yang lalu. Masih kita mengingat pelajaran kita yang lalu dulu. Kira-kira apa pelajarannya? Enggak. Sebelum Fathul Makkah itu kita yang lalu yakni pelajaran tentang Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Nah, perjanjian Hudaybiyah itu yang memberatkan Rasulullah, apa saja perjanjiannya itu? Pulang ke Mekah. Tahun ini juga. Jadi Rasulullah harus balik ke Mekah. Tadinya Rasulullah itu pengen melaksanakan umroh, tapi karena dihadang oleh orang-orang Quraisy, maka Rasulullah tidak bisa melaksanakan umroh. Maka dibuatlah suatu perjanjian. Nah, perjanjian itu yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Ya. Nah, baik, kalau itu kita sekarang memasuki pelajaran kita yang berikutnya, yaitu penaklukan kota Mekah. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita ice breaking dulu. Oke, makasih. Kita lanjut untuk menyimak. Ini ada tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, tujuan pembelajaran yaitu akan kita selidiki, akan kita analisis apa saja penyebab daripada terjadinya Fathul Makkah. Yang kedua, ya, terkandung nilai apa-apa saja yang terdapat di dalam peristiwa Fathul Makkah tersebut. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat meneladani beberapa perilaku mulia Rasulullah SAW yang muncul dalam peristiwa Fathul Makkah. Ada peristiwa Fathul Makkah, tetapi ada suatu akhlak Rasulullah yang sangat muncul atau memang yang membuat masyarakat Mekah itu kagum dengan Rasulullah. Akhlaknya Rasulullah itu membuat orang-orang Mekah yang tadinya membenci beliau, yang tadinya menyakiti dan mengusir beliau, sehingga menjadi kagum dan menjadi pengikutnya baginda Rasulullah SAW karena akhlaknya beliau. Apa-apa saja itu kita cari bersama-sama, kita kerjakan bersama-sama, kita bagi beberapa kelompok. Berapa tadi? 4 apa 3? Kita 4 kelompok, kita kemudian nanti antum cari di situ masing-masing kelompoknya secara diskusi, kemudian ditulis di dibuat semacam clipping, kemudian nanti diterangkan di depan. Nah, di masalah yang akan kita selesaikan pada hari, masalah yang akan kita ungkap pada hari ini adalah tentang pertama sebab-sebab terjadinya Fathul Makkah, kemudian
Yang kedua, apa? Nilai-nilai, menafsirkan nilai-nilai perdamaian. Kemudian yang ketiga tadi adalah akhlak Rasulullah. Apa saja akhlak Rasulullah yang kita dapatkan, kita temukan di dalam peristiwa Fathul Makkah. Silakan, ini ada dibagi kelompok dulu ya. Setelah kita membagi kelompok, kemudian sudah saya terangkan tugas-tugasnya yang akan dikerjakan di kelompok itu. Kita untuk menyimak materinya, kita simak dulu video atau apa namanya, keterangan yang akan kita tampilkan di depan. Penaklukan kota Mekah merupakan penaklukan terbesar yang dengannya Allah memuliakan agama, Rasul, para prajurit dan pasukannya yang dapat dipercaya. Yang dengan penaklukan ini pula dia menyelamatkan negeri dan rumahnya, yang telah dijadikan sebagai petunjuk bagi semesta alam. Menyelamatkannya dari cengkraman tangan orang-orang kafir dan musyrik. Ini merupakan penaklukan dan sekaligus kemenangan yang telah dikabarkan penduduk langit. Yang kemudian manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong, sehingga wajah bumi menjadi berseri-seri memancarkan cahaya dan keceriaan. Utsman bin Thalha ini adalah yang memegang kunci. Jadi sejak zaman kakeknya dahulu, yang memegang kunci Ka'bah itu adalah Utsman bin Thalha. Jadi ketika Rasulullah datang ke Mekah menghancurkan berhala-berhala dan sudah menguasai Ka'bah ini, Rasulullah tidak mengambil kunci, tidak dikasih kepada orang muslim, tapi tetap dikasih kepada Utsman bin Abi Thalha. Tidak dikasih kepada keluarganya, tidak dikasih kepada Sayyidina Abbas atau siapa keluarganya Rasulullah tidak, tapi dikasih tetap kepada orang yang siapa yang memang biasa memegang Ka'bah. Itu menunjukkan pelajaran bagi orang-orang Mekah. Ternyata Rasulullah datang ke Mekah itu bukan untuk menghancurkan Ka'bah, menghancurkan orang Mekah, tetapi tetap memposisikan mereka sesuai dengan posisinya atau kehormatannya. Nah, kita sedikit lagi ya. Setelah itu kita
ambil pelajarannya, kita buat tulisan tadi seperti yang diberikan. Udah selesai diskusinya? Siap dipresentasikan? Siap. Oke, baik, yang pertama kelompok satu. Mau jadi yang pertama? Ya. Ada. Silakan dipresentasikan ke depan. Coba buka ya. Nih. Gelap. Ya, sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yakni sebab-sebab terjadinya Fatu Mekah. Tidak lama setelah perjanjian Hudaybiyah, suku Bani Bakar menyatakan diri kesetiaannya kepada kafir Quraisy dan suku Khuza'ah menyatakan diri bergabung dengan kaum muslimin di Madinah. 2 tahun setelah itu, suku Bani Bakar dibantu kafir Quraisy melakukan serangan dan pembantaian kepada suku Khuza'ah. Peristiwa ini jelas menodai perjanjian yang telah disepakati bersama. Untuk itu, sekitar 40 orang perwakilan suku Khuza'ah mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW. Sesi pertanyaan, apakah ada yang mau bertanya? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menanyakan kepada kelompok 1. Kenapa perjanjian Hudaybiyah menjadi sebab terjadinya penaklukan Fatu Mekah? Baiklah, saya akan menjawabkan dari pertanyaan dari kelompok 2. Yakni karena kafir Quraisy melakukan serangan dan pembantaian kepada suku Khuza'ah, lalu Rasulullah mengajukan misi perdamaian dan mengajukan beberapa usulan sebagai berikut, dan ternyata orang Quraisy harus memilih alternatif yang ketiga, yaitu menyetujui pembatalan perjanjian Hudaybiyah karena membuka peluang bahwa Rasulullah bisa membuka peluang berperang dan melakukan penaklukan kota Mekah. Apakah sudah jelas? Sudah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beli aplaus dulu kelompok 1 tadi ya. Baik, selanjutnya kelompok 2. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang faktor-faktor keberhasilan Fathul Makkah. Baiklah, inilah yang kami akan mempresentasikan dan sampaikan. Sikap simpatik yang dilakukan pasukan Rasulullah SAW dan pasukan kaum muslim membuat penaklukan kota Makkah berjalan tanpa pertumpahan darah. Dalam proses Fathul Makkah, Rasulullah SAW melakukan suatu tindakan yang amat bijaksana, yaitu memerintahkan kepada para sahabatnya untuk tidak merusak dan mengotori kota Makkah dalam peperangan. Kedatangan Rasulullah SAW dan kaum muslim digunakan sebagai strategi perang urat syaraf dan hanya untuk memberikan peringatan kepada kafir Quraisy bahwa umat Islam kini telah bangkit dan menjadi masyarakat maju yang siap menghancurkan tradisi jahiliyah mereka. Sebelum pasukan kaum muslim memasuki kota Makkah, Rasulullah memerintahkan untuk membuat kemah di sekitaran kota Makkah. Hal ini dimaksud untuk menyiapkan segala sesuatu dengan matang. Dalam kesempatan ini, Abu Sufyan mendatangi perkemahan Rasulullah SAW dan menyatakan diri masuk Islam. Seorang sahabat Al-Abbas berbisik kepada Rasulullah SAW bahwa Abu Sufyan adalah seorang yang senang berbangga dan dipuji. Maka Rasulullah SAW ingin menggunakan pengaruh Abu Sufyan guna menghentikan upaya sementara kaum musyrik Makkah melawan Rasulullah demi menghindari pertumpahan darah. Baiklah, saya akan membuka sesi pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Saya. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menanyakan kepada kelompok 2. Apa-apa sajakah yang diumumkan oleh Rasulullah agar terhindar dari pertumpahan darah? Sekian. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Rasulullah SAW mengumumkan 3 hal sebagai berikut. 1. Siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia akan memperoleh keamanan. 2. Siapa yang masuk ke lingkungan Ka'bah, maka dia akan memperoleh keamanan. 3. Siapa yang memasuki masjid, maka dia aman. Sekian jawaban dari saya. Oke, sudah. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu materi Fathul Makkah. Kami mengambil 2 poin inti dari materi Fathul Makkah. Yang pertama, faktor yang mendasari keberhasilan Fathul Makkah. Yang kedua, akhlak Rasulullah yang bisa kita teladani. Faktor yang mendasari keberhasilan Fathul Makkah. Dari hasil diskusi kelompok kami mendapati 4. Yang pertama, persatuan kaum muslim. Yang kedua, strategi Rasulullah yang cerdas. Yang ketiga, lemahnya kekuatan Quraisy. Dan yang keempat, serta sikap Rasulullah yang penuh kasih sayang. Allah Rasulullah yang bisa kita teladani. Yang pertama, memberi ampunan kepada penduduk Mekah meskipun dahulu mereka memusuhinya. Yang kedua, menunjukkan sikap rendah hati dan penuh kasih sayang. Baiklah, kami membuka sesi pertanyaan. Dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Kami membuka sesi pertanyaan untuk kelompok-kelompok lain untuk bertanya kepada kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, apa faktor yang paling dominan di antara faktor-faktor keberhasilan Fathul Makkah? Baik, terima kasih kepada kelompok 1 atas pertanyaannya. Saya akan mewakilkan kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Faktor-faktor yang paling dominan yang mendasari keberhasilan Fathul Makkah yaitu Rasulullah menaklukkan kota Makkah dengan penuh kasih sayang, tanpa pertumpahan darah, tanpa balas dendam, membuat musuh tidak merasa takut akan perlakuan mereka lakukan pada Rasulullah dulu. Cukup untuk kelompok 1. Terima kasih. Oh ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata dalam menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang terakhir penampilan kelompok 4. Penampilan terakhir kelompok 4 kita saksikan. Kepada kelompok 4 disilakan. Oke, baik. Setelah beberapa selang berwaktu, Rasulullah SAW mengirimkan utusan kepada kaum kafir Quraisy dengan membawa misi perdamaian dan mengajukan beberapa usulan sebagai berikut.
Pertama, orang Quraisy harus menghentikan persekutuan dengan Bani Bakrin, atau orang Quraisy harus mengganti kerugian atas jatuhnya korban dari suku Khuza'ah. Dan yang ketiga, orang Quraisy harus menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Dari ketiga usulan tersebut, kafir Quraisy memilih alternatif ketiga, yaitu menyetujui pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Kenyataan ini membuat tidak ada pilihan lain bagi Rasulullah SAW selain mempersiapkan pasukannya untuk melawan kafir Quraisy. Untuk itu, Rasulullah menyiapkan pasukan paling besar sepanjang sejarah dan merahasiakan rencana tersebut. Tetapi hal itu diketahui oleh kaum kafir Quraisy dan tersebarlah berita itu kemana-mana. Oke, baiklah, kami membuka sesi pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Saya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menanyakan materi yang telah disampaikan oleh kelompok 4. Bagaimana rencana tersebut bisa sampai ke kaum Quraisy? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Rencana itu tersebar ketika salah seorang muhajirin bernama Hatib bin Abi Bat'ah mengirim kabar kepada keluarganya yang berada di Makkah melalui surat yang dibawa oleh seorang budak yang bernama Sarah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, baik, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu untuk masing-masing kelompok. Barangkali ada yang kita closing. Sebelum kita tutup, kita kesimpulan dulu. Pertama, penaklukan Kota Mekah atau Fathul Mekah dengan cara dengan tanpa peperangan. Itulah kelebihannya yang dilakukan Rasulullah SAW kepada kaum Quraisy, dan bisa menguasai Kota Mekah dengan tanpa ada yang korban, salah bahasanya itu. Karena setiap perang ini merupakan, kalau sekarang itu rekor lah. Ada rekor muri. Kalau andai kata nanti dulu itu ada rekor muri, mungkin sekarang itu, ini zaman Rasulullah itu kena. Dan itu merupakan sejarah besar bagi umat Islam. Kemudian yang kedua, kemenangan yang dilakukan Rasulullah itu, penaklukan yang dilakukan Rasulullah itu adalah merupakan simbol kemenangan Islam di atas kesyirikan. Karena tidak ada yang bisa mengubah kemusyrikan itu. Karena Ka'bah dikelilingi dengan patung-patung berhala, tidak ada berani orang. Kemudian yang ketiga yaitu Inspirasi abadi. apa inspirasi abadi? Menjadi suri tauladan. Menjadi suri tauladan atau contoh bagi sebuah perjuangan. Itu tidak mesti harus mengecilkan, untuk kita besar tidak perlu harus mengecilkan orang lain, dan tak perlu membunuh, menghidupkan sesuatu kaum, tidak perlu harus membunuh kaum yang lain. Rasulullah mencontohkan itu. Pelajarannya apa? Andaikan antum nanti akan menjadi pemimpin besar, demikian. Dengan membesarkan yang kecil, dengan tidak perlu mengecilkan yang besar. Yang besar tidak perlu dikecilkan. Kalau ada orang besar tidak perlu mengecilkan. Kita cukup membesarkan yang kecil, dibesarkan. Kemudian pelajaran yang paling mencolok tadi, ada pertanyaan tadi itu, apa sikap Rasulullah yang mencolok? Yaitu yang tadi yang pertama itu. Beliau menaklukkannya dengan kasih sayang, dengan basis cinta. Bagaimana Rasulullah tidak cinta? Tempat kelahirannya. Di mana Rasulullah tidak sayang kepada kaumnya? Ini menunjukkan Rasulullah tidak hanya sayang kepada umatnya, tidak sayang hanya kepada orang yang
yang menolongnya saja, bahkan orang yang menyakitinya pun Rasulullah tetap sayang. Begitulah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Refleksi yang akan kita ambil dari pelajaran kita hari ini kira-kira apa nih? Kira-kira apa, siapa yang bisa memberikan saya satu saja dari peristiwa pelajaran kita yang kita hari ini, sebelum kita tutup, sebelum kita pulang? Kira-kira apa nih? Dari komponen tadi yang kita pelajari itu, kira-kira apa yang menaklukkan musuh dengan akhlakul karimah? Menaklukkan musuh dengan akhlakul karimah. Ini bisa menjadi suri tauladan, bisa kita ambil. Kalau ada orang yang benci dengan kita, ya, Raisa, ada orang benci dengan kita, dilemparnya kita balas lempar dengan bunga. Yang kedua, kalau dia melempar lagi Najwa, kita lempar lagi dengan bunga. Yang ketiga, dia melempar lagi, kita lempar lagi dengan bunga. Tapi pastikan yang ketiga itu dengan pot-potnya sekalian. Makasih. Saya kira aplaus untuk kita semua. Mudah-mudahan pelajaran kita pada hari ini dapat menjadi keberkahan untuk kita, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pelajaran tentang kota Mekah ini untuk dapat kita ambil pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya Rabbal. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, pertemuan akan datang, kita bahas lagi tentang pelajaran berikutnya. Terima kasih. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada hal-hal yang kurang atau salah, jangan disimpan di dalam hati. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.